Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nadia Nuraini, NPM 1804041110. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya terkait soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen perusahaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dan apa saja kelebihan dan kelemahannya. Fungsi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap segala pekerjaan yang dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan landasan pokok bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sekalipun waktu yang akan datang jarang diperkirakan secara tepat, terutama faktor-faktor lain yang tidak bisa dijangkau oleh para manajer, tapi dengan adanya proses intelektual, diharapkan perencanaan ini dapat mendekati dengan kenyataan. Jadi perencanaan itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu di masa yang akan datang dengan usaha seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuannya. Kelebihan dari adanya perencanaan adalah yang pertama, perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. Yang ketiga, perencanaan dapat menjadi alat ukur untuk hasil-hasil yang dicapai. Dan yang keempat, perencanaan dapat menjadi landasan pokok bagi fungsi manajemen lainnya, terutama fungsi pengawasan. Sedangkan kelemahan perencanaan yang pertama adalah perencanaan memiliki keterbatasan dalam ketepatan informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, perencanaan memiliki hambatan psikologis. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Dan yang kelima, perencanaan menyebabkan terhambatnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Pertanyaan kedua adalah jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 dasar perencanaan. Jadi 4 dasar perencanaan ini yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan sekarang, yang ketiga mengidentifikasi hambatan dan peluang atau kemudahan, dan yang keempat adalah mengembangkan kegiatan. Tahap dasar perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan. Pada tahun 2021, PT Telkom Indonesia Persero Tbk akan fokus dalam memperkuat bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital dalam menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Kemudian, Internet of Things (IoT) memiliki rencana untuk menambah satelit baru. Tahap dasar perencanaan yang kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Telkom mengalokasikan anggaran belanja modal kapital ekspeditur pada tahun 2021 kurang lebih sekitar 25% dari pendapatan. Kemudian sekitar 35% sampai 40% dari kapital ekspeditur dialokasikan untuk pengembangan segmen mobile, khususnya penguatan jaringan 4G dan penguatan IT system. Sedangkan lainnya digunakan untuk pengembangan segmen fix lain, terutama membangun jaringan akses, jaringan backbone, pembangunan data center, dan pembangunan bisnis tower. Telkom juga memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan juga membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center. Kemudian raksasa keuangan Hong Kong, Ho Chi Minh Holding Ltd dikabarkan mendekati kesepakatan dengan Ooredoo KPSC asal Qatar berkaitan dengan konsolidasi operasi telekomunikasi dua anak usaha mereka di Indonesia. Apabila merger kedua operator ini terwujud, diharapkan akan berdampak baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetisi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Tahap dasar perencanaan yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang dan hambatan. Peluangnya, Telkom menargetkan pelanggan baru IndiHome pada tahun 2021 mencapai 1,6 juta. Pencapaian ini lebih tinggi daripada tahun 2020 sebesar kurang lebih 1 juta. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap layanan konektivitas berkualitas tinggi di rumah-rumah semakin besar, dan juga potensi pasar untuk layanan fixed broadband dinilai masih sangat besar. Sedangkan hambatannya adalah dalam mengembangkan bisnis Internet of Things diperlukan proses
panjang untuk implementasi teknologi Internet of Things. Tahap dasar perencanaan yang keempat adalah mengembangkan kegiatan. Pengembangan bisnis Telkom dilakukan dengan cara mengembangkan dua rantai nilai yang ada di Internet of Things milik Telkom, yaitu bisnis konektivitas khusus Internet of Things dan pengembangan platform Internet of Things. Pada tahun ini, pengembangan solusi Internet of Things Telkom akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, baik individu, perusahaan maupun masyarakat, dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Pertanyaan keempat adalah ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dapat merugikan perusahaan karena mengurangi profit dan memerlukan biaya yang besar. Apakah setuju atau tidak? Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena menurut saya perusahaan harus menerapkan CSR. Kenapa? Karena CSR ini akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun di masyarakat. CSR juga dapat menghemat biaya perusahaan apabila perusahaan menggunakan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah yang dihasilkan dapat berkurang dan biaya produksi juga bisa berkurang. Strategi CSR ini akan menjadi investasi penting bagi perusahaan. CSR bukan hanya kegiatan promosi, marketing, atau sumbangan sosial. CSR lebih dari itu. Apabila perusahaan menerapkan CSR dengan baik dan benar, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya untuk keuntungan perusahaan dan juga untuk masyarakat, tetapi CSR ini akan memberikan sebuah nilai baru, yaitu keuntungan bagi planet bumi. CSR juga akan menjamin kelangsungan perusahaan dan akan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.